Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian tengah semester 2 Sekolah Dasar tahun pelajaran 2019-2020. Mata pelajarannya IPA, tema 6 dan tema 7. Tema 6 panas dan perpindahan dan tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Yang sudah berlalu Kamis 5 Maret 2020. Petunjuk mengerjakan dibaca terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke nomor 1. Kegiatan menanak nasi dengan alat menanak nasi elektrik menggunakan sumber energi panas. Pilihlah B. Listrik. Nomor 2. Pernyataan manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Pilihlah jawaban D. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kemudian nomor 3. Termometer pertama kali dibuat tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama harusnya ini Galileo Galilei. Nomor 4. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah jawaban C. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nomor 5. Peristiwa angin darat dan angin laut merupakan perpindahan kalor secara. Pilihlah B. Konveksi. Lalu nomor 5. Nomor 6. Pada percobaan memasukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas, apakah zat perantara pada percobaan tersebut? Pilihlah A. Air atau secair. Nomor 7. Menurut bagan tersebut, hal yang berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi ditunjukkan oleh huruf. Pilihlah B, C, dan D. C itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara, itu radiasi. Kemudian yang D, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara, juga radiasi. Nomor 8. Kayu digunakan untuk pegangan penggorengan karena sifatnya. Pilihlah B. Penghambat panas atau isolator. 9. Pada saat kamu memasak, berdiri dekat kompor akan merasakan panas dari kompor, karena panas kompor merambat secara. Pilihlah C. Radiasi. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. X lampu menyala di kandang anak ayam yang baru menetas. Y panasnya ujung sudut stainless steel ketika digunakan untuk menggoreng. Z asap dari cerobong pabrik membumbung tinggi. Perpindahan kalor yang sesuai peristiwa X, Y, Z adalah. Pilihlah D. X adalah radiasi, Y adalah konduksi, dan Z adalah konveksi. Nomor 11. Kelompok benda berikut ini yang termasuk konduktor. Konduktor adalah penghantar panas yang baik. Pilihlah jawaban
B. Panci, sendok logam, dan wajan. Kemudian nomor 12. Bahan yang cocok untuk pembuatan bagian dalam benda yang ditunjukkan oleh A pada gambar di samping adalah harusnya ini yang terbuat isolator, benda isolator. Pilihlah yang A, plastik atau ebonit. Nomor 13. Tremos memanfaatkan sifat benda berupa isolator panas. Fungsi ruang hampa udara dalam tremos adalah pilihlah C. Membatasi panas hilang dari dalam atau masuk ke tremos dengan konveksi. Kemudian nomor 14. Alat-alat rumah tangga yang sekaligus menggunakan isolator dan konduktor adalah pilihlah C ini. Panci, ada pegangannya, ini aluminium, konduktor, dan pegangannya isolator. Kemudian nomor 15 ada gambar setrika listrik, bagian yang berfungsi pengantar panas. Itu yang panas berarti nomor D4 ya. Kemudian 16. Berikan contoh perpindahan kalau panas secara konduksi. Contohnya 1. Memegang wajan panas dan tangan melepuh. 2. Tangan terasa panas saat kita memegang kawat logam kembang api. Yang ketiga, knalpot akan panas ketika motor dihidupkan. Nomor 17. Mengapa pemasangan sambungan rel kereta api dibuat celah antara dua batang rel untuk memberi ruang muai, sehingga saat rel terkena panas tidak melengkung. 18. Di dapur ada beraneka macam peralatan masak seperti panci, wajan, spatula. Mengapa semua peralatan masak terbuat dari aluminium? Karena logam aluminium itu mudah menghantarkan panas. Kemudian nomor 19. Perhatikan gambar berikut, ada A, B, C. Jelaskan gambar mana yang paling panas. Yang paling panas adalah yang dipegang langsung dengan tangan. Gambar A. Karena tangan kita itu langsung memegang logam ya. Kalau nomor 20, sebutkan 3 benda-benda yang termasuk konduktor. Itu 1. Sendok logam, 2. Panci, 3. Wajan, 4. Besi, 5. Aluminium, dan 6. tembaga. Ini jawabannya. Lalu kita berlanjut ke nomor 21. Bentuk, ukuran, volumenya selalu tetap dan memiliki kekerasan tertentu. Merupakan sifat benda. Pilihlah B, padat. Kemudian nomor 22. Dari sifat di atas merupakan sifat benda cair. Kamu pilihlah B, 2 dan 3. 2. Bentuknya sesuai wadahnya, dan 3. Meresap melalui celah-celah kecil. Nomor 3. Perhatikan gambar tersebut. Cobaan di samping membuktikan bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu. Pilihlah C, mendatar. 24. Benda cair akan membeku jika suhu di bawah 0 derajat. Air berubah menjadi es, merupakan peristiwa A, membeku. 25. Benda-benda yang mempunyai wujud sama dengan minyak goreng adalah, pilihlah C, madu, kecap, dan sirup. 26. Fatima memasak air sampai mendidih. Air yang menguap merupakan contoh peristiwa perubahan wujud dari, pilihlah D, cair ke gas. 27.
Saat pagi hari, kita temukan titik-titik air pada rumput dan daun karena adanya peristiwa. Pilihlah B. Mengembun. 28. Salah satu contoh penyubliman adalah pilihlah D. Kapur baris yang memberikan bau harum. Kemudian nomor 29, perubahan wujud benda. Yang ada dalam gelas tersebut adalah C. Gas ke cair. Kemudian nomor 30. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka. Dalam waktu lama akan berkurang isinya karena peristiwa. Pilihlah B. Penguapan. 31. Bibi menuangkan minyak goreng ke dalam botol dari kemasan plastik. Pernyataan yang benar adalah pilihlah B. Minyak goreng berkurang karena berpindah tempat. Nomor 32. Pembuatan garam memanfaatkan proses. Jawablah D. Penguapan. 33. Perubahan wujud zat disertai pelepasan kalor adalah peristiwa. Pilihlah C. Mencair dan menguap. 34. Balon yang diletakkan di tempat panas akan meletus. Hal ini terjadi karena gas. C. Memuai. 35. Kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan proses perubahan wujud benda cair menjadi gas, yaitu D. Membuat es krim. Kemudian nomor 36, macam-macam perubahan wujud itu ada membeku, mencair, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Kemudian 37, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap? Misalkan menjemur pakaian basah. 2. Merebus air. 3. Membiarkan bensin di wadah terbuka. 4. Minyak kayu putih yang tutupnya dibuka. 5. Lama-kelamaan yang dibuka lama-kelamaan berkurang. Kemudian 38. Ciri-ciri benda padat itu bentuk benda padat tetap, bentuk benda berubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalkan dipotong, dipukul, dipecah. Volumenya benda tetap. Kemudian 39, wujud benda, berikan contohnya. Wujudnya ada padat contohnya kayu, buku, pulpen, batu. Kalau yang kedua, wujudnya berubah cair, ada sirup, kecap, oil, bensin. Terus yang ketiga ada gas, berupa asap, udara, oksigen. Kemudian nomor 40, yang dimaksud dengan penyubliman itu adalah perubahan benda padat menjadi gas. Itu contohnya ada pada kapur barus. Nih. Selesai. Sekian dan terima kasih.